Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi teman-teman. Tentunya seperti biasa saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang P3K paruh waktu yang akhir-akhir ini viral dan menjadi pertanyaan besar di kalangan baik guru, kesehatan dan tenaga teknis yang bekerja di pemerintahan. Mau dibawa kemana pertanyaannya ya, P3K paruh waktu tersebut, bagaimana nanti kerja mereka, kemudian bagaimana salari mereka atau gaji mereka. Nah, ini sudah ada keputusan Menteri Menpan RB ya terkait dengan P3K paruh waktu. Nah, jadi bisa kita simak di Kemenpan RB ya, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peraturannya atau keputusannya. Di sini dimulai dari bagaimana yang disebut dengan P3K paruh waktu. Di sini bisa kita lihat, pertama P3K paruh waktu adalah yang berdasarkan perjanjian kerja diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, kalau kemarin teman-teman bertanya bagaimana perekrutan P3K paruh waktu, itu disesuaikan dengan anggaran memang. Jadi juga kita tidak usah bingung-bingung ya bagaimana nanti sistem penganggarannya ya. Kalau misalnya pemerintah daerahnya atau pemerintah provinsinya atau pemerintah kabupatennya mampu membayarkan semua P3K paruh waktu, berarti bisa dibayarkan, dan tentunya juga nominalnya bisa bervariasi ya menurut kemampuan daerahnya masing-masing. Nah, ini pengadaan P3K paruh waktu juga bertujuan untuk penyelesaian penataan pegawai non ASN, pemenuhan kebutuhan ASN, memperjelas status pegawai non ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memang di setiap instansi itu butuh pegawai negeri ya atau P3K. Kemudian ini P3K seperti biasa diperuntukkan untuk guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Ya, seperti halnya dalam pengadaan P3K dan PNS ya. Kemudian berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah terdata di database dan kemarin sudah melakukan ikut ujian P3K, nah ini diperuntukkan bagi teman-teman semua ya yang sudah ikut. Nah, ini dia, telah mengikuti seleksi ya, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K. Kemudian juga di sini disebutkan juga ditetapkan sebagai pegawai. Nah, jadi juga walaupun teman-teman disebut P3K paruh waktu, tapi teman-teman tetap diakui sebagai pegawai dan diberikan nomor induk. Nah, ini luar biasa juga ya, apresiasi dari pemerintah kita bahwa P3K paruh waktu juga akan diberikan NIP P3K ya, atau NI P3K. Kemudian P3K itu ada juga tahapannya ya. Nah, jadi ada tahapannya dari mulai usulan, berapa rincian kebutuhan ya, nanti juga disampaikan sampai kepada penerbitan nomor induk ya, nomor induk P3K seperti itu. Nah, ini juga ada sanksi-sanksi yang disebutkan ya, dalam hal pegawai non ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri, meninggal dunia, maka dibatalkan pengangkatannya. Ini juga peraturan yang sebenarnya sudah umum diketahui ya. Kemudian di sini juga ke-9 dapat memberi kuasa untuk
mengangkat P3K nih, PPK nih. Nah, diberikan kuasa kepada PPK. PPK di sini maksudnya pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini. Kalau di tingkat kabupaten, bupati, tingkat provinsi ada gubernur ya, dan turunan di bawahnya juga misalnya bisa melalui sekda ya. Kemudian itu, nah, ini juga diangkat dan ditetapkan keputusan bagaimana masuk pada huruf ke-7 ya. Nah ini jadi intinya kepada teman-teman semua, mohon bersabar ya. Jadi mohon bersabar dan jangan putus asa, karena P3K paruh waktu akan diangkat juga sebagaimana P3K lainnya yang tetap atau penuh waktu ya, ibaratnya lain ya. Yang ini paruh waktu, tentunya yang itu juga penuh waktu atau dengan PNS ya. Jadi sama di sini ada juga diberikan gajinya, juga ada juga NIP-nya seperti itu. Kemudian diberikan hak dan kewajibannya juga. Nah, sampai di sini juga disebutkan P3K paruh waktu itu juga membuat perencanaan kinerja. Nah, sama sebenarnya ya antara P3K paruh waktu dan P3K yang lain. Nah juga ini kan disebutkan juga mengenai haknya, akan diberikan gaji sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nah jadi mungkin dari segi gaji juga beda-beda nanti menurut pemerintah daerahnya mampunya berapa, kemudian di setiap bidang itu ada pekerjaannya, dan pekerjaan itu nanti beda-beda gajinya. Nah, seperti itu menurut karakteristik pekerjaan atau beban pekerjaan kalau istilah lainnya ya. Nah, ini juga akan P3K dievaluasi kinerjanya triwulan dan tahunan, per tahun ya. Nah, ini mungkin beda sedikit dengan P3K umumnya ya. Kalau P3K umumnya itu bervariasi juga. Ada yang SK-nya itu 2 tahun, ada yang 5 tahun ya. Nah, ini juga menurut pemerintah daerahnya. Nah, mengenai gaji juga disebutkan di sini paling sedikit sesuai dengan besaran yang pernah diterima ya. Yang pernah diterima berapa? Nah, itu dia. Jadi jangan panik, jangan susah-susah, jangan risau ya pada teman-teman. Ini aturan sudah ada. Jadi kalau mengenai gaji itu disesuaikan paling sedikit sesuai dengan yang pernah diterima sebelumnya, dan mudah-mudahan ke depan akan ditambah lagi ya, seperti itu. Dan tentunya juga mendapatkan upah dan fasilitas lain. Nah, ya. Nah, jadi bisa dibaca sendiri nanti teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendapatkan kesempatan menjadi P3K paruh waktu bekerja dengan semangat, berikan hal yang terbaik bagi negara kita, dan mudah-mudahan kepada teman-teman nanti akan diberikan kesempatan menjadi P3K penuh waktu, dan bisa jadi juga diberikan PNS ya, pegawai negeri sipil. Nah ini silakan dibaca teman-teman untuk mengetahui sejauh mana keputusan ini yang tertuang dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan terus informasi-informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.